Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 9 pada bagian reproduksi atau perkembangbiakan pada manusia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu siklus menstruasi. Nah, bagi kalian yang perempuan tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Nah, tahukah kamu apa sebenarnya menstruasi itu? Nah, menstruasi itu adalah peristiwa keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya itu terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi ini akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, jadi nanti di pelajaran ini akan Ibu jelaskan proses lengkap siklus menstruasi supaya kalian dapat memahaminya. Nah, pada umumnya siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Nah, seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek biasanya siklusnya itu berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan akan mengalami siklus menstruasi yang panjang itu apabila dia berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Nah, tahukah kamu siklus menstruasi itu dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi, di mana oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, lama menstruasi biasanya itu selama 5 sampai 7 hari. Nah, ini siklus menstruasi itu terbagi menjadi 3 tahap. Ada tahap fase menstruasi, ada tahap fase ovulasi, ada fase proliferasi. Nah, di sini akan Ibu jelaskan siklus-siklus menstruasi. Yang pertama itu fase menstruasi. Fase menstruasi ini berlangsung selama 0 sampai 5 hari ya, atau kurang lebih maksimal 7 hari ya. Nah, di sini yang bekerja pada fase menstruasi ini adalah namanya hormon FSH, yaitu hormon follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar tersebut terdapat pada otak di bagian depan. Nah, pada fase ini dinding rahim di sini akan luruh. Nah, di sini dapat dilihat pembuluh darah di sini. Nah, yang di sini yang warna merah ini nanti akan luruh apabila perempuan itu mengalami menstruasi. Nah, terus tahap yang kedua itu adalah tahap proliferasi. Tahap proliferasi ini apa tujuannya? Tujuannya ini untuk
menebal dinding rahimnya untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur itu telah dibuahi oleh sperma. Nah, ini berlangsung biasanya pada hari ke-10 sampai hari ke-15. Nah, ini fase proliferasi. Nah, di sini hormon yang bekerja yaitu hormon estrogen. Juga selain hormon estrogen ada juga hormon LH. LH ini yaitu hormon luteining hormon. Nah, fase yang ketiga ini adalah fase sekretori. Pada fase sekretori di sini folikel yang telah melepaskan sel telur ini akan berubah menjadi korpus luteum, di mana sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fibre dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, di sini prosesnya jika sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim yang rusak dan pembuluh darah pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini merupakan siklus yang terjadi setiap bulan. Nah, tugasnya gambarkan alur terjadinya proses menstruasi dan jelaskan organ tubuh apa saja yang terlibat di dalamnya serta jelaskan perannya. Sekian penjelasan dari Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.